أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat ukhuwah atau persaudaraan yang Allah anugerahkan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hidup bersaudara, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa merasakan indahnya Islam dan nikmatnya iman. Salawat berakaikan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita bersama, yang menjadi contoh dan teladan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam surah Ali Imran ayat 103 yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, semuanya jami'an tanpa terkecuali, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu saling berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lantas Allah satukan hati-hati kamu semuanya. Allah satukan hati di antara kamu sekalian. Fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lantas engkau pun dengan nikmat Allah tersebut menjadi bersaudara antara satu dengan yang lain. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kemudian dulunya kamu berada di pinggir jurang, pinggir neraka. Lantas Allah selamatkan kamu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul daripada ayat ini sudah sangat akrab bagi kita bersama. Sudah sangat sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz, para ulama dan para dai. Asbabun nuzul daripada ayat ini juga sudah sama-sama kita ketahui. Bagaimana ketika ada satu suku antara Aus dan Khazraj sedang berkumpul, maka datanglah seorang Yahudi. Yahudi ini menyampaikan syair-syair, yang syair-syair itu membangkitkan kembali gejolak di antara Aus dan Khazraj ini, di mana Yahudi ini kembali membuka sejarah atau lembaran lama yang sudah terjadi, yaitu terjadinya perang Mu'az yang menelan korban yang tidak sedikit, terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Namun ketika Islam datang, mereka akhirnya bersaudara. Namun
Bukan Yahudi namanya kalau tidak melakukan adu domba. Maka Yahudi mencoba dalam hal ini mengadu suku Aus dan Khazraj dengan menyampaikan syair-syair. Tujuannya adalah agar ukhuwah yang terjalin antara Aus dan Khazraj ini kembali bubar, agar mereka kembali terpecah, agar mereka kembali bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Namun ketika hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Aus dan Khazraj ini dulu adalah dua suku yang saling bermusuhan. Namun dengan nikmat Islam Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allah berikan agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian. Maka akhirnya kedua suku ini saling bersaudara dan bisa berdamai antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kaum muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, bahkan antara Muhajirin dengan Muhajirin, antara Ansar dengan Ansar, antara orang yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah. Ini cara Rasulullah SAW memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempersatukan hati umat agar mereka tidak terpecah belah. Namun tentunya Yahudi melihat kondisi seperti ini tidak tinggal diam. Karena bagi Yahudi, ketika umat Islam bersatu, itu akan menjadi ancaman dari mereka. Maka musuh-musuh Islam, kaum muslimin yang berbahagia, orang Yahudi, musuh-musuh Islam, mereka akan berupaya secara terus-menerus agar memang umat Islam ini tidak bersatu. Mencermati fenomena yang sekarang terjadi terkadang membuat kita bersedih. Antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Bahkan perbedaan pendapat itu semakin meruncing ketika dibawa ke ruang-ruang publik. Yang seharusnya itu tidak perlu dibawa ke ruang publik. Cukup diselesaikan duduk bersama antara si A dan si B yang bersengketa. Karena tentu malu juga kita tentunya. Ulama yang merupakan panutan umat, tempat kita bertanya, yang menjadi ikutan bagi masyarakat banyak. Terjadi silang sengketa, perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah saja. Umpamanya ada fatwa yang berbeda dengan ulama lain, itu sesuatu yang lumrah sebetulnya. Karena masing-masing juga punya argumentasi, masing-masing juga punya alasan dan dalil. Yang jadi masalah terkadang adalah ketika itu dibawa di ruang publik dan tidak disampaikan secara baik-baik. Terkadang yang memunculkan memantik permasalahan itu bukan si ulamanya, tapi adalah orang-orang yang tidak tahu permasalahan, pengikut-pengikutnya yang tidak secara utuh, muslimin yang berbahagia, tidak secara utuh mencermati apa yang dimaksud oleh kalimat ini, apa yang dimaksud dengan fatwa ini, apa yang dimaksud dengan pendapat ini. Tidak secara utuh barangkali membaca secara sepenggal-sepenggal sehingga akhirnya gagal paham. Yang sepenggal-sepenggal itulah yang pada akhirnya dibawa ke ruang publik, meruncing, memanas, membuat hati antara satu dengan yang lainnya bakal rusaan kaum muslimin berbahagia. Ini harusnya sesuatu yang patut untuk kita minimalisir. Kurangilah kita berdebat di ruang-ruang publik, terutama di media sosial. Karena sangat liar kaum muslimin berbahagia. Terkadang orang yang memposting, orang yang berkomentar bukan orang-orang yang kompeten di bidang itu. Jadi alih-alih akan mencari solusi, alih-alih akan menyelesaikan permasalahan, justru semakin memperburuk keadaan kaum muslimin berbahagia. Karena memang orang yang berkomentar adalah orang-orang yang tidak kompeten dalam permasalahan itu. Maka kaum muslimin berbahagia, mari kita bersama-sama menjaga persatuan di antara kita. Kaum muslimin berbahagia, dalam ayat tadi Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya tanpa terkecuali. Maka di sini Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyatakan ayat ini menunjukkan urgensi atau pentingnya kita menjaga persatuan sesama umat Islam. Menjaga persatuan. Bahkan kaum muslimin yang berbahagia dikatakan
bahwa al-habl itu adalah as-sabab alladhi yatawassal bi ilal baghiyah. Al-habl itu kata Imam Al-Baghawi adalah sebab yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Itu al-habl. Walaupun dalam maknanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Abbas yang dikenal dengan hibru hazil ummah, tintanya umat ini karena segitu banyak ilmu beliau, yang dikenal dengan turjuman Al-Quran, pentafsir Al-Quran, yang mahir di dalam menerjemahkan makna Al-Quran, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan bihablillah mu'tasimu billahi jami'an itu adalah bidinillah. Habl itu adalah agama. Maka berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, dengan agama Allah. Itu dalam tafsiran Ibnu Abbas. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-habl itu adalah al-jamaah. Jamaah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Alaikum bil jamaah. Nama dalam hadis Rasulullah SAW, hendaklah kamu hidup berjamaah, dalam jamaah. Fa inna hablullahi alladhi amara Allah bi, karena hidup berjamaah itu adalah dari Allah yang Allah perintahkan untuk demikian. Wa inna ma takrahuna fil jamaah wa ta'ah. Kalau terdapat sesuatu yang tidak kamu sukai dalam hidup berjamaah dan dalam ketaatan, dalam hadis ini, khairun, itu tetap lebih baik, kaum muslimin yang berbahagia, tetap lebih baik. Mimma tuhibbuna fil furqah. Mungkin di dalam perpecahan, di dalam persengketaan ada yang kita suka, kaum muslimin yang berbahagia. Mungkin ada sesuatu yang menguntungkan kita, mungkin secara materi atau mungkin dukungan-dukungan yang lainnya mungkin kita suka. Namun dalam hadis ini dikatakan bahwa ada sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup berjamaah, dalam ketaatan kepada Allah, itu tetap lebih baik daripada kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai dalam perbedaan dan perpecahan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa pentingnya umat Islam itu berada dalam sebuah ikatan jamaah atau persatuan, di mana beliau juga menyampaikan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu qala al-jamaah. Jadi maksudnya al-habl itu adalah al-jamaah. Rawan ruya an wa an ghairihi, diriwayatkan sebuah riwayat dari beliau, dari Ibnu Mas'ud dan dari perawi-perawi hadis yang lain, min wujuhin, dari beberapa jalur periwayatan. Apa katanya? Wal ma'na kulluhu mutaqaribun mutadakhilun. Makna hadis dari berbagai macam periwayatan itu saling menguatkan maknanya antara satu dengan yang lain. Fa inna Allah ta'ala ya'mur bil ulfah. Allah SWT perintahkan untuk menyatukan hati di antara kita, wa yanha 'anil furqah, dan melarang berpecah belah. Fa innal furqah halakatun wal jamaah najatun. Karena berpecah itu adalah kebinasaan, sedangkan kita hidup berjamaah itu adalah keselamatan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita hidup berjamaah, bersama-sama, bersatu hati, saling mencintai, lapang hidup kita ini. Karena memang nikmat ta'liful qulub itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa dibagi lebih Bapak dan Ibu sekalian. Makanya dalam surah Al-Anfal Allah katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Kalau seandainya engkau mengimpakkan, menghamburkan uang yang sangat banyak, bahkan seluruh kekayaan yang ada di bumi ini untuk menyatukan hati mereka, maka tidak akan bisa engkau menyatukan hati mereka. Allah lah yang dapat membuat hati mereka bersatu, kaum muslimin yang berbahagia. Maka oleh karena itu, mari kita satukan hati kita bersama atas nama iman. Mari kita satukan hati kita atas
nama Allah Subhanahu wa taala. Kita satu Allah, satu Tuhan. Kita satu kitab Al-Qur'an. Kita sama-sama satu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berkiblat kepada kiblat yang sama, Ka'bah Allah yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Maka oleh karena itu tidak ada gunanya kita berpecah belah, tidak ada gunanya kita bertengkar yang akan merusak hati kita, yang akan mempersempit rahmat Allah bagi kita di dunia ini, yang akan membuat semakin berkurangnya nikmat Allah kalau kita saling berpecah. Kalau kita bersatu, saling mencintai, saling menyayangi, lapang itu awak bapak dan ibu sekalian. Kamu awak pai nikmat rasanya. Tapi kalau kamu pai awak bacaka, kamari bacaka, kasih tiba siara, kamari batangka, terasa sempitnya hidup kita ini. Maka mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Imam Ibnu Hayyan Al-Andalusi juga mengatakan, bila sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya dan Al-Qutubi dalam tafsirnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa ayat yang senada, kaum muslimin berbahagia, ayat yang senada dengan surah Al-Imran ayat 103 tadi adalah yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Anfal, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazzamu fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46. Apa kata Allah? Taatilah oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kamu bersengketa, jangan kamu berbantah-bantahan. Fatafshalu, maka akan muncul rasa takut di hatimu. Wa tazhabu, hilang kekuatanmu. Wasbiru, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kaum muslimin berbahagia, kita kuatkan persatuan di antara kita, saling mencintai dan saling menyayangi, dan sekali lagi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah akan senantiasa berupaya dan berusaha untuk memecah belah umat Islam. Maka dalam beberapa ayat sebelum ayat 103 tadi Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah?" Wahai ahli kitab, kenapa engkau kufur kepada Allah? Pada ayat berikutnya Allah katakan, "Lima tasudduna an sabilillah." Kenapa engkau menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini ahli kitab. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang beriman, "in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang beriman, sekiranya engkau mengikuti sekelompok daripada ahli kitab, fariqan minal ladzina utul kitab, maka mereka akan mengembalikanmu kepada kemurtadan sesudah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang target orang Yahudi, target musuh-musuh Islam. Bagaimana kita memperantu-antukan kita tidak kuat, kaum muslimin berbahagia, sehingga kita saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Maka pada ayat 105 Allah katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maka janganlah kamu wahai umat Islam seperti orang-orang yang berpecah belah, seperti orang-orang yang bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah Allah datangkan kepada mereka al-bayyinat, Allah turunkan Taurat kepada mereka, Allah turunkan Zabur kepada mereka, Allah turunkan Injil kepada mereka. Tapi itu tidak cukup membuat mereka bersatu. Mereka bertengkar, berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Allah, jangan kita sama seperti ahli kitab tersebut. Maka kaum muslimin berbahagia, mari kita bersama hal-hal yang tidak substansi jangan kita terlalu perluas perdebatannya. Hal-hal yang sifatnya tidak aslun dalam Islam, hal yang pokok, menyangkut hal pokok dalam Islam, maka tidak perlu kita terlalu berlebihan di dalam memperdebatkannya. Hal yang furu'a, berlapang dada saja kita di dalam si A punya pendapat, si B punya pendapat, dan si C juga punya pendapat. Maka menjaga persatuan dan kesatuan bersama kita itu jauh lebih baik ketimbang kita memperturutkan ego kita masing-masing. Karena memang tauhid sufufil ummah, menyatukan saf umat itu jauh lebih penting kaum muslimin yang berbahagia. Barangkali pada kesempatan Zuhur ini itu sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.